Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA. Semoga anak-anak bisa mengikuti penjelasan Ibu dalam materi berikut ini. Kita masuk materi baru bab yang ke-6, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama A, zat aditif. Apa sebenarnya zat aditif itu? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatannya. Berdasarkan fungsinya, zat aditif kita bedakan atas 7, yaitu yang pertama sebagai pewarna, yang kedua adalah sebagai pemanis, yang ketiga sebagai pengawet, yang keempat sebagai penyedap, yang kelima sebagai pemberi aroma, yang keenam sebagai pengental, dan yang ketujuh sebagai pengemulsi. Berikut berdasarkan asalnya, zat aditif kita bedakan atas 2, yaitu yang pertama adalah zat aditif alami. Apa sebenarnya zat aditif alami? Zat aditif alami ini bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, zat aditif buatan atau sintesis. Zat aditif buatan atau sintesis ini bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia melalui proses reaksi kimia. Kita mulai dari zat pewarna. Zat pewarna ini kita bedakan pewarna alami dan pewarna buatan. Apa saja yang termasuk dalam pewarna alami? Yang pertama, warna orange, itu bahannya dari wortel. Yang kedua, warna merah, biasa diambil dari buah naga dan buah stroberi. Yang ketiga, warna coklat, ini biasa orang pakai kakao. Yang kelima, warna hijau, biasa dibuat dari daun suji dan daun pandan. Yang keenam, warna kuning, ini biasa dipakai di rumah-rumah, yaitu kunyit. Yang ketujuh, warna ungu, biasa diambil dari buah murbei dan buah anggur. Yang kedelapan, warna hitam, ini berasal dari arang, tetapi tidak dianjurkan pemakaiannya. Berikut pewarna buatan. Apa saja yang termasuk dalam pewarna buatan atau sintesis? Yang pertama, biru, ini brilliant blue FCF. Yang kedua, kuning, itu tartrazine. Yang ketiga, orange, ini sunset yellow FCF. Yang keempat, hijau, fast green FCF. Yang kelima, merah, Allura red AC atau erit. Warna lain itu eritrosine. Berikut pemanis. Pemanis juga ada pemanis alami dan pemanis buatan. Apa saja yang termasuk dalam pemanis alami? Yang pertama, gula pasir atau sukrosa. Yang kedua, gula kelapa. Yang ketiga, gula aren. Yang keempat, gula lontar. Yang kelima, gula bit. Berikut pemanis buatan atau sintesis. Ini apa saja sebenarnya? Yang pertama adalah aspartam. Yang kedua, kalium asesulfam. Yang ketiga, sakarin. Dan yang keempat adalah garam siklamat. Sekarang kita melihat bagaimana perbandingan manisnya gula pasir dengan pewarna buatan atau sintesis. Kita perhatikan gula pasir ini manisnya 1 kali, maka aspartam itu manisnya 160 sampai 200 kali. Berikut yang kedua, kalium asesulfam, ini 200 kali manisnya. Yang ketiga ini sakarin 200 sampai 500 kali.
Yang keempat, siklamat 30 sampai 50 kali. Berikut kita akan membahas asupan pemanis di dalam tubuh kita per kilogram berat badan. Perhatikan, gula pasir itu 30 sampai 60 mg. Yang kedua, aspartam 40 sampai 50 mg. Yang ketiga, kalium asesulfam 15 mg. Yang keempat, sakarin 5 mg. Dan yang terakhir, garam siklamat 11 mg. Jadi jika kita pakai berlebihan, maka akan berdampak negatif terhadap tubuh kita. Berikut pengawet. Pengawet juga kita kenal, ada pengawet alami dan pengawet buatan. Apa saja yang termasuk dalam pengawet alami? Yang pertama adalah gula alami tadi. Yang kedua adalah garam. Yang ketiga, dalam hal ini garam dapur, berikut cuka. Yang keempat, bawang putih. Dan yang kelima, kayu manis. Bisa juga kita menggunakan warna pengawet alami yang lain. Berikut, pengawet sintesis ada beberapa macam. Yang pertama, asam benzoat. Yang kedua, natrium benzoat. Yang ketiga, kalium benzoat. Yang keempat, asam askorbat. Yang kelima adalah natrium nitrat atau NaNO3. Yang keenam, asam propionat. Yang ketujuh, butil hidrosyanisol atau BHA. Dan yang terakhir, butil hidroksitoluen atau BHT. Anak-anak bisa melihat pemanis buatan ini pada makanan minuman kemasan. Berikut penyedap. Ada penyedap alami dan ada penyedap buatan. Penyedap alami ini yang pertama, garam. Tanpa garam makanan tidak rasa enak. Yang kedua, bawang. Baik bawang putih maupun bawang merah, bawang bombay, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merica atau lada. Yang keempat, ketumbar. Yang kelima, cengkeh. Yang keenam, kunyit. Yang ketujuh, cabai. Dan masih banyak lagi rempah-rempah yang lain. Berikut penyedap buatan atau sintesis. Ini kita kenal adalah pepsin. Pepsin ini memiliki dua produk, antara lain yang pertama monosodium glutamat atau MSG, dan yang kedua mononatrium glutamat atau MNG. Produk pepsin ini seperti Masako, Ajinomoto, Royco, dan lain sebagainya yang sekarang terjual di pasaran. Berikut pemberi aroma atau asen. Yang pertama, amil kaproat, ini aroma apel. Yang kedua, amil asetat, ini aroma pisang Ambon. Yang ketiga, vanilin, aroma vanili. Yang keempat, metil antranilat, ini aroma buah anggur. Dan yang terakhir adalah etil butirat, ini adalah aroma nanas. Jadi anak-anak minum minuman kemasan itu bisa merasakan aroma ini. Berikut pengental. Ini biasanya dari zat pati atau zat tepung. Yang kedua, bisa berupa gelatin. Yang ketiga, gum. Yang keempat, agar-agar. Yang kelima, alginat. Ini bahan pengental supaya makanan kelihatan kental enak itu. Berikut PMMUC. PMMUC ini Ibu beri contoh adalah lecitin. Lecitin ini terdapat di dalam kuning telur dan juga kedelai, kacang kedelai. Lecitin ini dipakai untuk apa? Lecitin ini dipakai untuk pembuatan mayones, ini yang biasa anak-anak makan salad buah itu. Dan yang kedua ini mentega. Ini anak-anak sudah tahu tentang mentega kan?